Bismillah. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat, Bu. Alhamdulillah. Luar biasa, Allah. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah ya, sehat semua. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni warzuqni Amin. Baiklah anak, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Hadir semua ya? Ya, alhamdulillah ya, hadir semua. Ibu untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada tanah air, marilah kita menyanyikan lagu wajib pada negeri. Untuk peserta didik, silakan berdiri. Kita mulai ya. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagi negeri jiwa raga kami. Baiklah, kita pada pertemuan kali ini akan belajar bab 7 beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang pertama yaitu pengertian beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang kedua yaitu perbedaan Nabi dan Rasul. Dan yang ketiga yaitu rukun iman. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama yaitu peserta didik mampu menjelaskan pengertian iman kepada Rasul-Rasul Allah secara lisan dan tertulis. Yang kedua yaitu peserta didik mampu membedakan antara Nabi dan Rasul melalui diskusi dan pengamatan. Yang ketiga yaitu peserta didik mampu menjelaskan hubungan iman kepada Rasul dengan rukun iman. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu ada pertanyaan. Ayo, anak-anak, ya pertanyaan yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan iman kepada Rasul-Rasul Allah? Ayo, siapa yang mau jawab? Bu. Ya, silakan. Beriman kepada Rasul Allah berarti kita meyakini bahwa mereka adalah utusan Allah yang membawa wahyunya kepada kita umat manusia, Bu. Iya, benar. Yang pertanyaan yang kedua yaitu mengapa Allah mengutus Rasul kepada umat manusia? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan.
Tujuan diutusnya Rasul kepada umat manusia untuk menyampaikan wahyu Allah yang berisi tentang ajaran hidup dan biasa disebut dengan syariat, Bu. Iya, pinter. Terima kasih ya, Nana sudah bantu Ibu menjawab. Ya, Bu. Ya, baiklah. Sebelum kita masuk ke materi pengertian beriman kepada Rasul-Rasul Allah, ada yang ingat minggu kemarin kita belajar apa? Saya, Bu. Iya, Surat Atin, Bu. iya. Minggu kemarin kita belajar tentang surat Atin. Iya. Coba Ibu tanya, ada berapa ayat surat Atin? 8 ayat, Bu. Iya. Alhamdulillah ya, masih pada ingat ya dengan materi yang minggu belakang. Nah, selanjutnya kita akan memasuki materi tentang yang pertama yaitu pengertian beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Iman artinya percaya, Rasul artinya utusan. Iman kepada Rasul-Rasul Allah berarti kalian percaya bahwa Allah mengutus Rasul-Rasulnya sebagai teladan dan contoh bagi manusia. Beriman kepada Rasul adalah meyakini bahwa Allah SWT telah mengutus Rasul-Rasulnya sebagai manusia pilihan untuk menyampaikan wahyu dan membimbing umatnya ke jalan yang benar. Itu pengertian beriman kepada Rasul. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan diskusi. Ibu bagi dulu kelompoknya. Ayo silakan berhitung untuk membagi kelompok yang nomor 1 sampai 3. Ayo silakan dimulai dari Rizka Dewi. Nomor 1, Bu. Terus yang kedua, Purwati. 2, Bu. Terus yang selanjutnya, Diana. 3, Bu. Iya, baiklah ya. Sekarang silakan kalian gabung ke kelompoknya masing-masing. Yang nomor 1 yaitu gabung ke kelompok 1, yang nomor 2 yaitu gabung ke kelompok 2. Ya, silakan bergabung dan silakan kalian diskusikan pertanyaan. Yang pertama yaitu apa perbedaan Nabi dan Rasul, dan yang kedua sebutkan rukun iman dan termasuk rukun iman keberapa beriman kepada Rasul. Ya, sekarang silakan pindah tempat duduknya dan silakan diskusikan. Ibu beri waktu 10 menit ya untuk menjawab. Jika ada ya pertanyaan yang tidak mengerti atau ada kendala, silakan tanyakan dengan Ibu ya, Nana. Siap, Bu. Baiklah, Nana, sudah selesai diskusinya? Sudah, Bu. Ya, sekarang silakan perwakilan dari kelompok, yaitu kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Coba silakan maju. Saya, Bu, dari kelompok 1, Bu. Ya. Tugas dari kelompok 1 yaitu apa perbedaan tugas Nabi dan Rasul dalam menyampaikan wahyu. Tugasnya yaitu Nabi mendapat wahyu untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul mendapat wahyu wajib disampaikan kepada umatnya. Sudah, Bu, itu, Bu. Ya. Ya, baik. Terima kasih kelompok 1. Selanjutnya yaitu kelompok 2. Silakan bacakan hasil presentasinya yang mewakili. Ya, silakan. Kelompok 2. Kelompok 2 ini Silakan. sebutkan rukun iman dan termasuk rukun iman keberapa beriman kepada Rasul. Rukun iman Ya. ada 6, Bu. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat,
yang ketiga iman kepada kitab-kitab, yang keempat iman kepada Rasul Allah, yang kelima iman kepada hari akhir, yang keenam iman kepada qada dan qadar. Nah, untuk beriman kepada Rasulullah ini, Bu, termasuk rukun iman yang keempat, Bu. Iya, terima kasih untuk kelompok 2. Sekarang kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok yang sudah maju. Ya. Selanjutnya Ibu menyimpulkan hasil diskusinya. Yang pertama yaitu perbedaan Nabi dan Rasul. Yang pertama yaitu Nabi adalah lelaki pilihan Allah Subhanahu wa taala yang dikaruniai wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan tidak wajib menyampaikan kepada orang lain. Berarti kalau Nabi dia diberi wahyu untuk dirinya sendiri anak-anak. Dan sedangkan Rasul adalah lelaki pilihan Allah Subhanahu wa taala yang dikaruniai wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan wajib menyampaikannya kepada orang lain. Berarti kalau nabi itu untuk dirinya sendiri diberi wahyu, sedangkan rasul untuk disampaikan kepada umatnya. Terus selanjutnya yaitu rukun iman. Tadi sudah dibahas ya anak-anak. Rukun iman itu yaitu ada 6. Yang termasuk rukun beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul yaitu nomor 4 ya. Sekarang marilah kita bernyanyi ya. Bernyanyi tentang rukun iman. Rukun iman yang pertama Iman pada Allah. yang Kedua, iman pada dan ketiga pada kitab. Keempat, pada Rasulullah. Kelima, Hari kiamat. Iman Nabi dan kepada qadar dan qadar. hanya harus kita semuanya wajib. semuanya kita Iya. Selanjutnya yaitu itulah penjelasan dari Ibu tentang pengertian beriman kepada Rasul, perbedaan dan beriman kepada Rasul itu termasuk rukun iman yang keberapa. Nah, sekarang ada yang bisa menjawab apa yang sudah dijelaskan tadi. Yang pertama itu yaitu apa sih pengertian beriman kepada Rasul-Rasul Allah itu? Ada yang bisa? Saya, Bu. Ya, silakan. Beriman Beriman apa itu silakan. Rasul Allah. Beriman kepada Rasul ada ini bahwa Allah SWT telah mengutus Rasul-Rasulnya sebagai manusia pilihan untuk menyampaikan wahyu dan membimbing umat manusia ke jalan yang benar, Bu. Iya, pintar. Terima kasih, Nak Akbal. Yang kedua yaitu sudah dijelaskan tadi, apa sih perbedaan Nabi dan Rasul? Ayo, ya Bu, ada yang tahu? Tadi sudah Ibu jelaskan apa? ya Bu. Iya, silakan. Nak Abdul. Perbedaan Nabi dan Rasul adalah Nabi mendapat wahyu untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul mendapat wahyu wajib disampaikan kepada umatnya, Bu. Iya, alhamdulillah ya. Berarti sudah mengerti ya. Nah, dan yang terakhir ini, ayo, siapa yang tahu beriman kepada Rasul itu termasuk rukun iman yang keberapa? 4, Bu. Ayo, ada yang tahu? Yang keempat, Bu. Keempat, Bu. Iya, rukun iman itu
beriman kepada Rasul itu termasuk rukun iman yang Empat. keempat. Iya. Baiklah anak-anak, itulah pembelajaran kita hari ini. Dapat disimpulkan bahwa beriman kepada Rasul-Rasul Allah adalah keyakinan bahwa Allah mengutus para rasulnya untuk menyampaikan wahyu dan membimbing manusia ke jalan yang benar. Nabi dan Rasul itu memiliki perbedaan anak-anak. Yang pertama, Nabi menerima wahyu untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul diutus untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Nah, keimanan kepada Rasul itu merupakan bagian dari rukun iman yang wajib kita yakini ya anak-anak oleh setiap muslim. Baiklah, selanjutnya yaitu untuk tugas kalian di rumah ya. Untuk tugas di rumah yaitu buat daftar sifat-sifat mulia Rasul yang ingin kalian teladani dan praktekkan di rumah. Minggu depan dikumpul ya anak-anak. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, baiklah anak-anak, itulah pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.